Halo, nama saya Reksi Hernando Huta Barat. Saya binusian tahun 2020. Ini menarik ya, karena di awal tuh saya bahkan nggak berniat untuk kuliah sama sekali. Bahkan saya nggak daftar di universitas negeri, walaupun SMA saya menawarkan untuk bisa ikut jalur prestasi waktu itu. Tapi saya sengaja nggak daftar karena memang saya minat sekali untuk bisa masuk sekolah kedinasan. Saya coba di 3 kali ya, berarti Akpol 2 kali dan Akademi Angkatan Laut sekali. Dan tapi ternyata nggak lolos ya. Dan memang kebetulan saya tuh anak pertama dari 6 bersaudara. Banyak ya, jadi saya berpikir bahwa kayaknya lebih baik uangnya digunakan untuk adik-adik saya bersekolah gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk bekerja. Tapi puji Tuhan kabar baiknya adalah saya mendengar bahwa dari gereja saya, Gereja Katolik Paroki Salmaris Pluit, ada mengadakan beasiswa namanya ASAK, Ayo Sekolah, Ayo Kuliah. Kesempatan ini saya manfaatkan, saya langsung memutuskan untuk resign dari kerjaan saya dan saya mendaftar perkuliahan. Puji Tuhan lolos dan akhirnya saya ikut ujian masuk di BINUS dan ternyata diterima sebagai mahasiswa Business Law tahun 2016. Saya cukup struggle karena memikirkan antara saya kuliah atau saya bekerja. Saat itu posisinya saya sedang bekerja di salah satu bank swasta sebagai teller. Sampai akhirnya saya memutuskan niat dan membulatkan tekad untuk berkuliah. Saya berpikir bahwa satu-satunya jurusan yang saya suka adalah hukum bisnis. Ya. Wah, tantangannya luar biasa banget ya, karena syarat untuk bisa dibantu beasiswa full adalah IPK-nya harus di atas 3,7. Dan kita tahu ya di BINUS nggak gampang kita dapetin IPK dan nilai yang besar. Jadi memang belajarnya benar-benar perjuangan sampai harus ya banyak yang harus dikorbankan. Tapi saya bersyukur sekali waktu itu saya ingat bahwa ini kalau IPK saya di semester 1 tidak sampai 3,7, mungkin saya nggak bisa meneruskan perkuliahan ya. Saya senang sekali waktu saya mendapat IPK di semester pertama waktu itu. Saya lihat IPK saya adalah 3,86. Wah, saya masih bisa merasakan kesenangannya sampai dengan saat ini karena itu adalah momen saya bisa tenang untuk fokus berkuliah karena tanpa harus memikirkan biaya perkuliahan. Dan kita tahu tahun keempat masa perkuliahan itu adalah tahun kita mengerjakan skripsi. Nah, itu cukup struggle juga, itu perjuangannya luar biasa juga karena banyak pembatasan, penelitiannya juga menjadi terbatas, sulit untuk cari data karena beberapa dilarang untuk dimasuki tempatnya dan juga kita dilarang untuk melakukan tatap muka gitu ya. Saya di tahun 2016 Agustus saya masuk, di tahun 2020 Agustus saya dinyatakan lulus lewat sidang skripsi dengan IPK terakhir 3,92. Itu saya senang sekali waktu itu. Kalau benefit itu sebenarnya BINUS menyediakan banyak sekali kemudahan-kemudahan untuk kita anak-anak ASAK ya. Seluruh biaya perkuliahan saya, seluruh biaya buku-buku, biaya kegiatan, kemudian biaya penelitian, semuanya itu di-cover oleh ASAK dan saya bisa minta untuk biaya itu dibiayai bahkan sebelum pembayaran itu ada gitu, kita bisa ajukan gitu. Dan itu adalah berkat yang saya syukuri karena perkuliahan saya menjadi lebih nyaman dan lebih lancar tanpa memikirkan biaya perkuliahan. Selaras banget karena saat ini saya bekerja di Rex Advisor Law Firm, sebuah law firm yang menangani perkara-perkara bisnis. Dan berkat saya kuliah dan konsentrasi di hukum bisnis, saya jadi punya ilmu yang cukup untuk bisa bekerja sebagai corporate lawyer di Rex Advisor. Apalagi di BINUS itu ada program 2+1+1, ya kan? Jadi kita selama 1 tahun
pada saat masa perkuliahan diwajibkan untuk memilih antara mau melakukan penelitian, mau melakukan magang, atau melakukan buka usaha sendiri gitu, jadi entrepreneur. Dan itu menjadi dasar saya kenapa saya bisa bekerja di Rex Advisor, bisa punya pengalaman dan bisa bekerja sampai dengan sekarang dengan gelar sarjana hukum. Rex Advisor adalah firma hukum yang kami dirikan. Saya sebagai salah satu pendirinya bersama dengan senior-senior. Pada mulanya kita mendirikan Rex Advisor untuk memberikan edukasi hukum dan juga memberikan bantuan jasa hukum untuk para UMKM dan juga untuk para perusahaan rintisan untuk bisa berkembang di Indonesia secara legal. Dan sedangkan Legally sejak awal kita dirikan itu sebagai platform untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat. Jadi di situ kita berikan konten-konten edukasi seputar hukum yang dekat sekali dengan masyarakat dan kehidupan masyarakat. Sedangkan ada satu lagi sebenarnya yang kita dirikan juga adalah Rex Talks. Jadi Rex Talks itu adalah platform yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik sosial ataupun non sosial untuk memberikan edukasi hukum, memberikan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum kepada masyarakat. Kalau yang non sosial itu kita berikan dengan harga terjangkau, yang sosial itu kita berikan secara gratis, dan ini kita lakukan baik secara private ataupun secara public. Percayalah dengan apa yang kita inginkan, karena menurut saya pribadi kehidupan tuh hanya sebatas apa yang kita percaya. Apapun yang kita percaya, apapun yang kita ingini dan kita percaya itu pasti akan terwujud. Karena ini terjadi di hidup saya. Di awal-awal saya kuliah, saya tuh udah membayangkan, memvisualisasikan bahwa saya akan punya IPK yang tinggi, ya, di atas 3,9. Saya membayangkan bahwa saya akan diwawancara seperti ini, ada di podcast Binus dan diwawancara di JCC gitu, karena IPK saya tinggi. Dan saya juga sejak saya kuliah saya selalu membayangkan dan memvisualisasikan saya akan punya kantor sendiri, sehingga itu terwujud dengan mulus. Kita dikasih kelancaran, kita dikasih jalan untuk menuju ke sana karena kita tahu apa yang mau kita tuju dan kita percaya bahwa kita bisa sampai situ pada nantinya. Cepat atau lambat itu akan terwujud dan apa yang kita inginkan akan kita dapatkan.